Hai Pioneers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu, diberikan banyak rezeki, panjang umur. Amin. Oke, pada kesempatan video kali ini, saya ingin mempertegas lagi informasi Pi Network hari ini, atau untuk masa depan dan mungkin bisa jadi seterusnya. Semoga aja sih, apa yang namanya ya, ada perubahan undang-undang di Indonesia khususnya sebagai acuan kita nanti ke depannya. Oke teman-teman, jadi saya pertegas lagi ya, mungkin video ini mungkin nggak mengenakan hati, tapi inilah yang terjadi di Indonesia. Sekali lagi ya, saya berbicara konteksnya di Indonesia, bukan di luar negeri, bukan di negara manapun. Kita kan tinggal di Indonesia, maka oleh sebab itu kita bahas konteksnya di Indonesia. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Oke, saya kan pioner nih ya, punya koin banyak nih ya. 39.000 koin. Bayangin kalau 4,7 M, otomatis saya bisa bangun rumah dong. Bisa beli satu kampung dong, ya kan? Bayangin aja, kalikan aja, oke? Nah, itu untuk harga kalau 4,7 M. Nah, sekarang saya hanya menunggu di Pi Network ini adalah bagaimana nanti itu listing di exchange mana ya. Kemudian open mainnetnya kapan. Nah, itu yang saya tunggu. Itu yang kabar yang harus kalian tahu dan harus kalian nantikan guys ya. Kalau sudah listing di exchange di mana itu atau di Binance yang exchange terbesar di dunia atau OKX atau ke Huobi atau ke Coinbase. Ini exchange-exchange besar dunia. Kalau sudah listing di exchange-exchange ini guys, Pi Network otomatis sudah bisa ditradingkan. Artinya sudah bisa diperjualbelikan. Kalau sudah bisa ditradingkan, diperjualbelikan, aman. Kalian pasti bakalan cuan. Ya, satu itu. Yang kedua, kalau sudah open mainnet, ya, udah mainnet, artinya kalau mainnet itu sudah bisa dibuka semua jaringan, baik itu ke jaringan manapun, ya, menggunakan jaringan Pi Network atau jaringan Stellar atau jaringan apapun itu bisa banget, karena nanti bisa di swap atau di bridge. Itulah teknologi yang namanya blockchain. Nah, teman-teman, kalau sudah mainnet itu nanti sangat mudah banget. Nanti kita bisa cuan di Pi Network tentunya. Oke? Nah, yang ingin saya luruskan supaya Pi Network ini benar-benar informasinya tuh lurus ya. Pi Network ini adalah cryptocurrency, aset digital. Yang namanya cryptocurrency di Indonesia itu diakui hanya sebagai aset digital atau komoditi ya, bisa digunakan untuk investasi saja. Kalau untuk alat pembayaran is no, belum diterima oleh pemerintah Indonesia. Sekali lagi ya, kalau Pi Network digunakan sebagai alat pembayaran, itu tidak bisa di Indonesia. Masa iya rupiah mau digantikan dengan kripto? Sedangkan Bitcoin yang dulu-dulu aja belum bisa menggantikan rupiah guys. Apalagi Pi Network yang sekarang memang belum diakui aset yang namanya kripto itu sebagai alat pembayaran. Oke, daripada basa-basi kalian masih dungu aja. Saya sebel gitu ya sama YouTuber yang selalu ngasih informasi hoax gitu ya. Dan selalu ngasih angin surga gitu ya. Nah, jadi kalian ini termakan yang namanya angin surga hoax. Kalian itu didoktrin ya, otak kalian dicuci. Pi Network ini ya, untuk alat pembayaran. Kalaupun memang dokter Nicholas seperti itu tujuannya, ya otomatis nggak bisa diterima di Indonesia. Harus mematuhi peraturan Indonesia, khususnya di Indonesia. Paham ya? Harus masuk sebagai aset digital aja ya untuk investasi. Kalau untuk pembayaran nggak bisa. Coba sekarang teman-teman perhatikan. Apa ada platform utilitas ya e-commerce di Indonesia yang menerima Picoin Anda? Apakah sudah ada? Belum ada kan? Kemarin yang katanya 20 Desember P-Shop Global, mana kabarnya? Kemudian PT GDH. Kemudian apa? Pican Mall Indonesia. Kemudian apa lagi? Pitoko.id atau KPIG. Apakah platform-platform tersebut sudah bisa 100% menerima koin Pi? No, belum bisa. Mereka harus mengikuti peraturan di Indonesia. Harus pakai rupiah, bukan pakai Pi Anda. Ya, paham ya sampai sini? Nah, daripada kalian masih bingung, nggak percaya omongan saya, kalau kalian masih bersikukuh Pi Network itu sebagai alat pembayaran, ya kalian akan dimasukkan penjara, guys. Nah, ini ada sebuah video ya. Bukan saya saja yang bilang. Banyak konten kreator yang benar-benar ngasih edukasi yang benar
supaya kalian tuh cerdas paham dengan kripto di Indonesia. Ya, bukan hanya kenalnya Pi Network aja ya. Baru main kripto udah keluar-keluar Pi Network sebagai alat pembayaran. Bisa ditukar kok, bisa buat beli barang kok. Iya, bisa sehari 2 hari. Itu pun kesepakatan peer to peer. Kalau selanjutnya, kemana koin yang mau dijual? Kemana orang itu mau jual koinnya yang menerima itu? Hmm? Mau ditampung di dompetnya terus? Kan pengen untung lagi, ya kan? Maka oleh sebab itu, peraturan kripto di Indonesia ini menurut saya dan menurut founder dari Indodax ya, Bapak Oscar Dermawan, itu juga peraturan kripto di Indonesia ini yang paling bagus ya, yang paling ketat. Supaya apa? Untuk keamanan bagi para investor, bagi para usernya, pengguna kripto khususnya. Oke, daripada basa-basi, kita coba simak video dari channel Indonesia Bike ID. Ini sumbernya juga dari Bank Indonesia ya guys ya. Kita simak video. Jadi gini, kalau dari segi aturan, kalau kita ngomongin cryptocurrency atau kita sebut kripto deh, di Indonesia sebagai aset ya boleh-boleh aja. Toh ada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti yang ikut mengawasi. Juga ada 28 perusahaan yang udah ngantongin izin resmi dari perdagangan aset kriptonya. Bapepti bahkan mengungkapkan terkait perkembangan aset kripto di Indonesia. Dalam survei Center of Economic of Law Studies, lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik, aset kripto di Indonesia ada di urutan ketiga sebagai instrumen investasi yang dimiliki masyarakat. Posisi pertama ditempatin sama reksadana, dan di posisi kedua ada saham. Kita ngomongin kelebihannya dulu deh. Salah satunya, transfer yang cepat dengan profit investasi yang cukup besar. Kecepatan dan harga kripto juga sangat menjanjikan. Sebagai contoh, investasi Ethereum pada Desember 2019 dengan harga 129 US dollar, kemudian melambung naik menjadi 4.600 US dollar pada November 2021. Kebayangkan, keuntungannya bisa berlipat ganda. Namun, kripto juga nggak lepas dari kekurangan kan? Salah satunya fluktuasi harga yang sangat tinggi. Sebagai contoh, harga Bitcoin per April 2022 mencapai puncaknya pada 60.000 US dollar. Tapi anjlok menjadi 16.800-an per 12 November 2022.
Sebenarnya nggak cuma kripto aja sih, semua jenis pembayaran yang menggantikan rupiah yang nggak dibolehin. Di mana dari Undang-Undang Mata Uang menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah di negara Indonesia. Berdasarkan pasal Greget aku. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Kolom di komentar ya. Tulis di kolom komentar ya. Oke?